Kenapa Gibran sering diprotes? Dia langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kenapa misalnya Bobi ini diprotes dan menimkelomik? Karena memang dia langsung lompat ke jantung kekuasaan politik, mengalahkan kader-kader yang cukup senior. Persoalannya ini, politik dinasti ini dilakukan secara profesional atau secara tidak profesional. Jadi begini, yang jadi pertanyaan publik ketika mungkin orang tuanya, mungkin saya nggak menyebut anak presiden ya, saya menyebut secara umum ya, mungkin keluarganya yang dekat sama dia berkuasa, tentu wajar publik bertanya-tanya. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Pilkada 2020 sudah di depan mata dan tahapan pilkada pun telah dimulai. Namun apa yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir dan mendapat atensi yang cukup besar dari publik yaitu terkait dengan praktek politik dinasti yang berlangsung di Pilkada 2020. Salah satunya bisa dilihat yang mendapat sorotan paling tajam adalah pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo melalui PDI Perjuangan. Nah, kita akan membahas mengenai politik dinasti yang ada di Indonesia. Bagaimana melihat politik dinasti dari sudut pandang ilmu politik. Bagaimana juga melihat regulasi yang tepat untuk mengatur politik dinasti yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat siap dan masyarakat bisa untuk menilai secara objektif mereka yang maju sebagai calon kepala daerah tentunya dengan memiliki privilege dalam panggung politik. Sudah bergabung bersama dengan saya atau kami akan berbincang bersama dengan analis politik atau pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno dan juga politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat siang, selamat sore, pembaca Babe. Sudah bergabung bersama dengan kita ada Mas Didi Irawadi Syamsuddin dari Demokrat. Halo Mas Didi, apa kabar? Baik, selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk pemirsa. Ya, ada Mas Adi Prayitno juga, pengamat politik. Halo Mas. Mas Halo, Adi. Selamat sore. Pada kali ini kita akan membahas bisa dibilang bahan diskusi yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat karena sudah di depan mata Pilkada 2020, kemudian juga tahapan Pilkada kita tahu sudah berjalan dan paling membuat ramai dan memantik diskusi publik dan juga reaksi publik yang bisa dibilang cukup tinggi gitu terkait dengan politik dinasti, katanya seperti itu. Nah, berhubung juga politik dinasti ini dikaitkan dengan pada Pilkada 2020 ada pencalonan dari putra Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Rakabuming, kemudian juga ada putra dari Pak Seskap, Pak Pramono Anung yang akan maju di Kediri ya, kalau tidak salah ya, Mas Adi? Iya, di Kediri. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Mas Adi, bagaimana Anda melihat mengenai pencalonan di PDIP? Karena saya mengangkat PDIP, kebetulan PDIP yang mendapat sorotan yang cukup tajam ya pada pilkada kali ini berhubungan dengan dua tokoh yang tadi. Gimana Mas? Yang menjadi ramai adalah persoalan yang ada di Solo gitu ya, ataupun di Medan dan di beberapa tempat yang di mana kader-kader inti PDIP yang mestinya mendapatkan karpet merah itu bypass hilang begitu saja gara-gara misalnya ada satu kekuatan politik yang berasal dari penguasa saat ini. Sebut saja misalnya Mas Gibran. Kan orang bertanya, apa yang kemudian mendasari PDIP merekomendasikan Gibran maju di Solo ketimbang Pak Purnomo? Purnomo ini adalah kader yang meniti karir politiknya dari bawah, dari ranting, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Loyalitas terhadap partainya juga cukup luar biasa. Tapi kenapa rekomendasi kemudian tidak sampai ke Pak Purnomo? Itu pun yang juga ada di Medan. Di Medan memang rekomendasi belum keluar kepada Mas Bobi. Tapi Ahyar Nasution yang saat ini sebagai PLT Wali Kota sudah berpikir kenapa dia kemudian buru-buru lompat kepada Demokrat. Karena Mas Ahyar Nasution sudah bisa membaca rekom PDIP sepertinya tidak akan jatuh kepada dirinya, tapi akan kepada menantu presiden. Hal-hal lain yang ramai dari isu tentang politik dinasti itu karena seringkali calon yang berasal dari keluarga penguasa itu seringkali mendapatkan kemudahan-kemudahan apapun.
Kemudahan pertama adalah mendapatkan rekomendasi partai, yang kedua adalah kemudahan-kemudahan untuk memudahkan pertarungan dan bahkan bisa dipastikan hampir menang 100%. Beda halnya kalau bukan dari keluarga penguasa, dapat rekomnya susah, menangnya pun juga susah. Saya selalu berkesimpulan sederhana, andai Gibran, andai Bobi bukan anak dan mantu presiden, kok sepertinya mereka ini akan berdarah-darah untuk mendapatkan rekomendasi partai. Apakah bisa dikatakan nama-nama tersebut sudah cukup memenuhi kriteria untuk diusung sebagai calon kepala daerah? Ya, kalau melihat kriteria demokrasinya tentu cukup memenuhi, karena dalam demokrasi siapapun berhak untuk maju. Tidak ada undang-undang yang kemudian membatasi hak politik seseorang. Yang menjadi tidak lumrah ketika proses pencalonnya itu dianggap menggunakan jalan pintas, menggunakan kekuasaan politik keluarga yang disebut dengan dinasti politik, itu sebagai instrumen untuk melakukan pertarungan politik. Yang ramai dengan Mas Gibran, yang ramai dengan Mas Bobi, ini belum genap 1 tahun jadi pengurus partai, tiba-tiba mendapatkan rekomendasi partai. Kan itu yang ramai. Kalau di Demokrat misalnya, andai Mas Ibas yang jadi calon kepala daerah atau calon gubernur dan bupati, saya kira orang tidak akan mempersoalkan terlampau jauh. Betul dari keluarga dinastinya SBY, tapi Mas Ibas sejak muda sudah punya kartu Demokrat. Dia sejak awal sudah memulai menjadi kader Demokrat yang meniti dari bawah. Begitupun dengan Mbak Puan misalnya. Kenapa tidak ramai dibicarakan sebagai dinasti politiknya Mbak Mega? Karena memang sejak awal Mbak Puan ini sudah jadi anggota partai. Jadi mengikuti step by step ya? Betul. Artinya tidak instan, tidak langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kenapa Gibran sering diprotes? Dia langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kenapa misalnya Bobi ini diprotes dan menimkelomik? Karena memang dia langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Mengalahkan kader-kader yang cukup senior, cukup solid, yang selama ini sudah berproses lama. Hidup dan matinya sudah diberikan kepada partai. Tapi tiba-tiba, karena ada putra mahkota, karena tiba-tiba ada menantu presiden, semuanya selesai kaderisasi itu. Mungkin dari Mas Didi boleh sedikit memberikan tanggapan terkait dengan ramai riuhnya perbincangan publik mengenai politik dinasti di Pilkada 2020 ini. Jadi begini, persoalannya ini, politik dinasti ini dilakukan secara profesional atau secara tidak profesional. Jadi begini, yang jadi pertanyaan publik ketika mungkin orang tuanya, mungkin saya nggak menyebut anak presiden ya, saya menyebut secara umum ya, mungkin keluarganya yang dekat sama dia berkuasa, tentu wajar publik bertanya-tanya, apakah ini menjadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, bahkan yang lainnya karena ingin ada kekuasaan yang mempengaruhinya atau intervensi di situ. Ini kan yang jadi persoalan. Tetapi begini ya, karena di negara kita memang undang-undang tidak melarang ya, tidak melarang undang-undang, walaupun sudah di-challenge, digugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi tetap memberikan peluang. Katakan dalam kasus Gibran atau yang di Medan, kembali kita kembalikan ke masyarakat yang ada di sana ya. Apakah masyarakat bisa menerima atau tidak, begitu kan ya? Itu terlihat dari proses-proses persiapan ya, persiapannya lalu mungkin memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dan yang paling utama harus bisa melepaskan bayang-bayang orang di belakang, orang besar di belakang itu, ya, entah ayahandanya, entah pamannya, entah keluarganya. Dalam kasus Demokrat tadi disebut Mas Ibas ya, itu memang memulai dari bawah semuanya ya, dalam kiprahnya dia di Dewan, katakan di DPR dan sebagainya, mulai dari jabatan yang memang bukan apa ya, mulai dari bawah di partai dan sebagainya. Dan harus diingat bahwa ini saya tidak ingin membuat perbandingan ya, tetapi mungkin publik harus mengetahui bahwa tidak satu pun kalau dikatakan keluarga Cikeas itu katakan Mas Ahaye atau Mas Ibas, ketika katakan Mas Ahaye ketika maju di Pilkada DKI, kan ketika orang tuanya sudah tidak berkuasa ya, sudah tidak berkuasa cukup lama ya, beliau
coba maju 2016 ya, 2017. Sementara Pak SBY sudah tidak berkuasa. Jadi memang alangkah eloknya ke depan, menurut hemat saya, ini harus ada undang-undang yang mengatur ada waktu jedah, ya. Ini sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan calon-calon yang berkaitan dengan keluarga suatu kekuasaan, ya.